Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, Selamat ya, malam selamat Ibu. malam. Iya, selamat malam Bu Siti. Selamat malam Bu Selamat Erli. malam. Iya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, hari ini kita itu akan praktik coaching ya Bu ya, dengan menggunakan supervisi akademik. Nah, hari ini kebetulan saya sebagai supervisi, Bu Siti sebagai coach, dan Bu Erli sebagai coaching. Nah, untuk Ibu berdua, sebelum kita memulai praktik, saya akan menyampaikan jangan lupa sebagai coach Bu Siti menggunakan kompetensi sebagai coach, yaitu pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan dengan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan untuk Ibu Erli sebagai coach, coach harus terbuka Bu, berpikiran terbuka, bisa menyampaikan identifikasi dengan jelas ya Ibu ya. Nah, ya. Nah, silakan Ibu Siti dan Bu Erli mempraktikkan praktik coaching supervisi akademik, tetapi menggunakan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, 2 proses kreatif, dan 3 potensi pada coaching ya. Untuk Bu Siti sebagai coach, kompetensi apa yang akan Ibu ambil dari ketiga ini? Apakah semuanya atau salah satu? Silakan Bu Siti. Iya, nanti saya akan berbincang-bincang dengan Bu Erli. Ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan ya Bu ya, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan serta mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Bu. Oh ya, berarti Bu Siti sebagai sekarang akan menggunakan 3 kompetensi tersebut ya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Bu Siti dan Bu Erli mempraktikkan coaching supervisi akademik. Silakan Bu, saya Baik, izin. Ibu. Izin Ibu waktunya. Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Erli. Iya Ibu, apa kabar Ibu? Baik, baik sekali Bu. Gimana kabarnya Bu Erli? Sepertinya ada yang kurang Bu, makanya kemarin saya minta waktunya Ibu untuk dapat sharing Bu, karena ada rasanya permasalahan yang mengganjal gitu Bu ya. Jadi ini saya minta waktunya deh Bu, bagaimana agar saya bisa menyelesaikan masalah saya ini. Iya Bu Erli, gak apa-apa Bu Erli. Emang dari wajahnya Bu Erli kayaknya ada permasalahan sedikit gitu, kayak galau gitu loh Bu. Iya Bu. Kenapa Bu Erli biasanya yang ceria, biasanya banyak berbicara sana sini, sekarang kok termenung kok. Kenapa wajahnya kelihatan? Kenapa sih Bu? Ini Ibu, ini kan dalam pembelajaran kita PGP ini kan ada tugas ya Ibu ya. Ada tugas mandiri dan ada juga tugas kelompok Bu. Nah, kalau tugas mandiri saya nggak masalah Bu, saya bisa mengerjakannya. Saya senang, happy mengerjakannya, Ibu bisa tepat waktu gitu. Dan rasanya bersemangat begitu. Tapi giliran kalau tugas kelompok, kok saya jadi insecure Bu. Rasanya saya ini
nggak bisa menyatu gitu sama teman-teman sekelompok. Rasanya kok riweh gitu Bu, kok ribet banget rasanya, kok rasanya rame gitu. Jadi kadang nggak fokus, sehingga kadang-kadang sebelum melaksanakan tugas kelompok itu saya udah bete duluan Bu gitu. Padahal tidak semuanya tugas itu kan mandiri Bu, harus ada tugas kelompok. Nah ini kan jadi saya jadi tidak maksimal Bu dalam tugas kelompok gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan agar saya bisa memaksimalkan diri saya dalam melaksanakan tugas kelompok tersebut Bu. Gitu Bu Erli. Ceritanya kayaknya Bu Erli serius amat ya Bu. Nah tadi saya mendengar dari Bu Erli ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Kalau tugas mandiri Bu Erli enjoy aja ya Bu ya. Iya. Tapi kalau tugas kelompok Bu Erli kayaknya tidak fokus. Kenapa tuh Bu? Kenapa tidak fokus? Kan tugas mandirinya bisa mengerjakan. Terus kenapa dengan tugas kelompoknya Bu? Mungkin karena saya itu kata anak sekarang itu Bu agak ansos gitu kali Bu ya, antisosial gitu. Jadi komunikasi dengan orang itu agak sulit Bu gitu. Kemudian kadang-kadang saya udah berpikir nih, cemas duluan nih, ini ntar dikerjakan nggak sama teman, ini ntar beres nggak kerjanya di teman gitu, ini ntar nggak yang dikerjakan teman gitu Bu. Gitu. Jadi udah kepikiran gitu kalau mau bekerja secara kelompok tuh udah kepikiran gitu Bu. Jadi ujung-ujungnya saya nggak maksimal gitu di dalam kelompok. Oh gitu Bu. Jadi Ibu tuh kalau dalam berkomunikasi dengan teman yang lainnya itu sulit ya Bu ya, gitu ya, kurang maksimal gitu. Baik Bu. Menurut Bu Erli sendiri, apa sih sebenarnya Bu dari Bu Erli itu mengerjakan tugas kelompok tadi? Apa memang Bu Erli sendiri itu memang benar-benar tidak komunikasi? Apa sih Bu sebenarnya yang jadi tujuan utamanya untuk kerja kelompok itu sebenarnya Bu? Sebenarnya sih saya bisa Bu berkomunikasi, cuman sepertinya saya punya rasa cemas yang berlebihan gitu Bu. Kalau udah bekerja sama dengan orang lain, saya sudah kayaknya berburuk sangka nih, nanti orang ini kerjanya asal-asalan gitu, kelompok saya nanti ini nggak ngerjain, jadi saya semuanya ngerjain sendiri. Kemudian kadang-kadang juga banyak pengobrolnya Bu gitu, jadi takutnya nih kerjaan kelar nggak gitu Bu. Jadi sebenarnya sih masalahnya di diri saya sih Bu ya. Terus kalau memang Bu Erli itu Bu rasanya cemas, rasanya was-was kalau kelompok lain tidak mengerjakan tugas kelompoknya gitu ya Bu. Terus rencana Bu Erli sendiri itu apa Bu? Biar semua itu teratasi gitu loh Bu, rencananya Bu Erli untuk kedepannya tuh Bu. Kayaknya yang pertama saya harus membangun rasa percaya saya atau rasa percaya diri saya dulu Bu ya. Biar saya tidak merasa insecure sama orang. Kemudian saya harus terbuka gitu Bu ya. Jadi agar saya tidak berprasangka buruk atau cemas gitu pada hal-hal yang tidak seharusnya saya cemaskan gitu ya Bu ya. Dan kemudian kayaknya saya bisa ngambil alih deh Bu. Sebagai ketua kelompok mungkin lebih banyak mengambil peran ya Bu ya. Biar saya itu merasa bahwa saya ini karena kalau kerja sendiri kan saya bisa gitu Bu ya. Jadi agar saya bisa memantau juga kelompok saya ini sehingga saya terlibat langsung dan
tahu gitu. Ya, ya. Jadi tahu nih perkembangan kelompok saya. Jadi saya nggak cemas sendiri gitu Bu, nggak cemas, nggak tentu gitu, nggak jelas juntrungannya gitu ya Bu ya. Iya iya. Kayaknya harus begitu ya Bu ya. Kalau dari Bu Erli bicara seperti itu sebenarnya bagus loh Bu rencana Bu Erli itu Bu, karena apa? Bu Erli ingin membangun rasa percaya diri itu sudah luar biasa, terus terbuka untuk semuanya, terus Bu Erli kepingin biar kerja kelompoknya itu teratasi, Bu Erli mau ngambil alih tugas kelompok yang biar Bu Erli itu perannya itu di dalam kelompok itu sangat Bu ya, cepat selesai gitu kelompoknya gitu. Itu sangat bagus sekali Bu kalau menurut saya Bu itu. Tapi kalau Bu Erli memang maksimal untuk melaksanakan itu sudah luar biasa. Nah, setelah Bu Erli punya rencana seperti itu, apa sih Bu yang menjadi ukuran untuk tercapaian untuk hal ini Bu? Apa Bu? Saya itu kan Bu orangnya suka ini ya, pakai target angka gitu ya Bu ya. Jadi saya maunya hasil kerja kelompok kami ini melampaui angka KKM Bu. Kalau KKM 5 minimal hasil kerja praktek kami ini 80 gitu Bu. Nah, minimalnya Bu. Nah, kalau yang idealnya lagi, nah kalau bisa ya benar semua Ibu 100 gitu Bu. Itu bagus sekali Bu, itu rencana dan dari rencananya akhirnya Bu Erli dengan semangat 45-nya, nah membangun rasa percaya diri, akhirnya muncul nilai yang luar biasa. Bu Erli tadi bilang kira-kira di atas KKM gitu ya Bu, itu sudah bagus. Kalau di bawah KKM misalkan, nah kira-kira Bu ya, kira-kira menurut Bu Erli sendiri, Bu Erli ingin Bu, ketercapaiannya dengan Bu Erli punya rencana itu berapa Bu? Kalau KKM-nya tadi 5, misalkan berapa gitu loh Bu, 8 atau 9 gitu dengan awal seperti ini Bu? Kalau awalnya begini ya minimal 80 Ibu. Jadi saya usahakan semua anggota terlibat dan bertanggung jawab terhadap tugas kelompok mereka, sehingga ya kalau bisa ya minimal 80 deh Bu ya. 80 sampai 100 gitu deh Bu. Oke Bu Erli, itu positif yang sangat luar biasa Bu Erli, dari 80 hingga 100 itu kali Bu Erli sudah menimbulkan rasa percaya dirinya Bu Erli, itu sudah rencana sangat bagus Bu. Nah untuk mencapai itu Bu, jadi kekuatan yang Bu Erli keluarkan untuk itu semua, selain Bu Erli tadi itu mengambil alih tanggung jawab itu apa sih kira-kira Bu? Kekuatan saya itu, saya sebenarnya teliti gitu Bu dalam membuat tugas. Kemudian saya nih agak gimana ya, kepo gitu Bu, kadang mau tahu gitu, ini udah selesai belum kawan kita. Nah jadi kelompok yang lain udah selesai ya, kita harus selesai juga gitu. Nah itu saya pikir juga kelebihan saya Bu, jadi saya termotivasi sama orang lain gitu Bu. Gitu. Jadi untuk di dalam kelompok ini nanti motivasi yang seperti ini mau saya tularkan kepada kawan-kawan semua. Dan semoga kekhawatiran saya ini tidak benar gitu Ibu. Gitu ya Bu. Nah, iya Bu. Kalau melihat ceritanya Bu Erli itu kekuatan Bu Erli ingin mengeluarkan semua, Bu Erli teliti masalah apa yang ingin dicapai, terus memantau dari kerja kelompok lain,
terus akhirnya Bu Erli termotivasi yang kelompok lain itu mengerjakan lebih cepat atau Iya, iya itu Bu, itu iya, kan menjadi kekuatan Bu Erli ya Bu. Nah, benar Bu, benar. kemungkinan Bu ya, kemungkinan atau peluang yang bisa Ibu ambil untuk mencapai itu semua itu apa Bu? Saya harus memanfaatkan potensi-potensi anggota kelompok saya, Bu. Pasti mereka juga punya kelebihan, Bu. Ya, kalau saya tadi kan mungkin teliti gitu kan. Nah, kalau mereka mungkin ya ada juga kelebihan lain, mungkin ada yang lebih IT-nya lebih bagus gitu kan, atau mungkin ada yang presentasinya lebih baik gitu Bu. Jadi saya harus melihat juga potensi dari kawan-kawan rekan sekelompok saya sehingga saya bisa memberdayakan itu menjadi suatu kerja kelompok yang maksimal Bu gitu. Gitu ya Bu ya. Bagus itu Bu, memanfaatkan potensi dari kelompok lain yang memungkinkan apa yang Bu Erli lakukan itu tercapai. Iya, bukan kelompok, maaf Bu, bukan kelompok lain tapi anggota kelompok. Anggota dari Bu Erli sendiri gitu loh. Iya benar Bu. Ya. Nah, dari kelompok lain tadi mempengaruhi atau memotivasi dari kelompoknya Bu Erli sehingga tujuannya Bu Erli itu nah berhasil gitu. Nah, kira-kira ya Bu ya, kira-kira ada enggak hambatannya atau gangguannya untuk mencapai itu Bu? Nah, karena terkait dengan orang lain Bu, kemungkinan sih hambatannya ada personil yang mungkin ada halangan, tidak melaksanakan tugasnya dengan baik gitu Bu. Jadi saya harus memantau juga Bu setiap secara berkala sebelum due date gitu Bu. Jadi saya harus memantau. Nah, apabila ada yang berhalangan, namanya sakit Bu, tidak bisa melaksanakan tugas itu, maka saya diskusikan dulu sama teman-teman yang lain, ada yang bisa handle dah. Kalau umpamanya mereka tidak ada yang bisa menghandle, saya harus menghandlenya Bu, karena ini juga jadi tanggung jawab saya deh, karena saya tadi sudah konsekuensi untuk menjadi pemimpin dan kelompok itu, begitu Bu. Oke. Berarti yang jelas hambatan itu pasti ada ya Bu ya? Iya. Personilnya tidak mau melaksanakan tugas-tugas itu, tidak mau mengerjakan, akhirnya tugasnya terbengkalai kan gitu. Terus menurut Bu Erli sendiri untuk menghadapi itu solusinya apa sih Bu? Nah tadi solusinya Ibu, saya harus melakukan monitor Bu, monitor kemudian mengevaluasi sebelum due date Bu. Oh iya. Diskusikannya dengan teman-teman sekelompok, ini bagaimana mengatasi masalah ini, contohnya ada yang nggak bisa ngerjain karena sakit atau terkendala apa begitu Bu, sehingga pada saat due date kerja kelompok kami sudah bisa dikumpulkan sebelum due date Ibu dengan hasil yang baik begitu Bu. Oke, berarti Bu Erli sangat luar biasa ada program kan memonitor lalu melihat kerjanya gitu ya Bu ya. Itu sangat bagus itu Bu, solusi yang saya kira itu solusi yang bagus itu Bu. Nah, adakah Bu untuk memprioritaskan dari rencana Bu Erli itu sendiri, apa sih prioritas utamanya Bu? Dari Prioritas utama saya harus mengubah mindset saya Bu tentang belajar kelompok ini, bahwa saya harus percaya gitu dengan teman sekelompok, mereka juga punya potensi, punya kelebihan gitu Bu. Jadi tadi rasa insecure dan kurang percaya diri saya serta rasa cemas ini yang harus saya atasi dulu Bu. Ya, berarti Bu Erli secara menyeluruh Bu Erli itu membangun dari teman-temannya ya Bu ya. Nah, prioritasnya itu mengubah mindsetnya Bu Erli sendiri dan percaya bahwa teman Bu Erli itu punya kelebihan. Misalnya tadi yang disebutkan IT-nya itu juga ada yang bagus, mungkin satu ini bisa, satu tidak bisa, jadi digali gitu ya Bu ya. Oke. Nah, terus
untuk menghadapi itu strategi yang tepat untuk itu apa Bu Erli, menurut Bu Erli strateginya Bu? Strategi yang tepat itu saya harus banyak membaca tentang motivasi diri Bu, tentang bagaimana berelasi dengan teman, bagaimana membuat hubungan atau relasi yang positif, sehingga saya bisa mengatasi yang tadi saya prioritaskan itu Bu, mengubah mindset saya begitu. Saya bisa belajar dari Google ataupun belajar dari buku-buku motivasi Bu, sehingga saya juga termotivasi untuk tidak menjadi orang yang mudah cemas dan berprasangka buruk pada orang lain. Oke, luar biasa Bu Erli. Strateginya oke, banyak membaca, memotivasi, menjaga hubungan atau relasi yang positif, jadi timbul rasa positif ya Bu ya. Menghadapi orang itu selalu berpikiran positif kalau menurut saya Bu Erli berpandangan seperti itu gitu. Nah, butuh jangka waktu yang berapa lama Bu untuk seperti itu Bu, dari dari rencana akhirnya timbul strategi itu kira-kira berapa lama Bu? Jangka waktunya kayaknya secepatnya lah Ibu. Saya harus merubah mindset saya kayaknya secepatnya. Paling tidak karena minggu depan sudah ada tugas kelompok ya. Minggu depan saya sudah harus siap Bu. Sudah saya insya Allah sudah saya ubah mindset saya, sudah saya terapkan nih hasil-hasil saya sharing bersama Ibu ini. Insya Allah minggu depan Ibu. Oke, luar biasa Bu. Lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Ya benar Ibu. Lebih cepat lebih baik. Jadi Bu Erli tahu mana yang kurang, mana yang lebih lah. Ya. Menurut Bu Erli, ukuran keberhasilan dari Bu Erli itu sendiri apa? Maksud dari jangka waktunya besok misalkan jangan lama-lama sudah gitu. Apa yang menjadi ukuran keberhasilan rencana aksinya Bu Erli itu sendiri? Saya bisa bekerja sama dengan kelompok dengan baik Ibu. Jadi sehingga hasil kerja kelompok saya itu nilainya lebih baik Bu dari sebelumnya. Jadi ya minimal 80 Bu gitu. Nah syukur-syukur kalau bisa 100 Bu, karena saya pikir teman-teman saya sekarang saya sudah berpikir Bu, teman-teman saya itu punya kelebihan Bu pasti gitu kan. Iya. Jadi begitu Bu rencana saya. Ukuran dari keberhasilan itu ya Bu ya. Keberhasilan itu. Bu Erli bekerja sama dengan kelompok itu supaya target dari yang Bu Erli inginkan 80 sampai 100 bisa tercapai kan gitu loh Bu ya. Nah, pasti itu saya yakin ada saja yang memang misalkan Bu Erli mau sama teman bekerja sama dengan kelompok lain atau kelompok sendiri gitu. Pasti ada gangguannya Bu. Kira-kira apa Bu yang gangguannya itu nanti Bu? Bagaimana cara mengatasinya itu sendiri Bu? Mungkin gangguannya itu Ibu ada yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. Ya. Mungkin ada yang mungkin ada yang komunikasinya agak gimana Bu ya, karena saya ini agak sensitif juga kadang gitu kan, mungkin agak jutek gitu kali ya Bu. Jadi saya bisa kembali lagi insecure gitu Bu ya. Bisa jadi seperti itu mungkin Bu kendalanya Bu. Oke, semoga kendala yang dihadapi Bu Erli itu kalau kita tadi Bu Erli berpikiran positif kan gitu ya Bu. Dengan berpikiran positif, saya yakin Bu Erli bisa mengatasinya itu dengan cara tadi komunikasi yang aktif, saling kerjasama, saling melaksanakan tugas dengan baik. Nah, pastinya di saat Bu Erli melaksanakan itu ada komitmen terhadap komitmen dari rencana yang Bu Erli laksanakan. Apa Bu komitmennya itu Bu? Komitmen pertama, saya harus mengubah mindset saya. Saya harus menjadi pribadi yang terbuka dan berpikiran positif.
Kemudian konsekuensi yang kedua, saya harus bisa menerima tugas-tugas kelompok itu, menerima kelebihan dan kekurangan teman-teman sekelompok, tapi saya harus bisa memberdayakan kelebihannya agar dapat mencapai hasil yang maksimal, Bu. Itu. Oke. Komitmen yang luar biasa Bu Erli itu. Saya acungkan jempol untuk Bu Erli. Karena apa? Belum tentu Bu kita itu mempunyai rencana tapi tidak punya komitmen. Tapi Bu Erli luar biasa komitmennya, harus mengubah mindset. Nah, Bu Erli kepingin pikiran terbuka, selalu positive thinking kan gitu ya Bu ya. Terus bisa melaksanakan tugas kelompok secepatnya. Terus ada tugas kelompok teman yang lain, ada kekurangan kelebihan, yang kelebihannya itu yang diberdayakan kan gitu ya Bu ya. Benar Ibu, benar. Ya. Komitmen yang luar biasa itu Bu. Nah, dari timbulnya komitmen itu yang jelas ada di sekeliling Ibu atau siapa Bu yang bisa membantu untuk menjaga komitmen ini Bu. Saya punya sahabat Ibu, dan kebetulan kami juga ikut program yang sama, cuman kelompok yang beda Bu. Nah, jadi mungkin nanti saya minta sahabat saya itu untuk mengingatkan saya Bu tentang komitmen saya ini, itu Bu. Kayaknya sahabat saya Bu. Dan juga saya minta bantuan Ibu deh Bu. Nanti kalau umpamanya saya perlu mungkin ya ada hal-hal yang kendala yang mungkin di luar pembicaraan ini ternyata timbul ke depannya ya Ibu. Saya minta Ibu bersedia untuk juga mengingatkan kembali komitmen saya ini Bu. Oke, Bu Erli kalau seperti itu sudah berpikiran positif loh Bu Erli, itu sangat luar biasa itu Bu. Nah, jadi apa yang Bu Erli lakukan itu sangat menginspirasi. Saya yakin dari pemikiran Bu Erli dan menjaga komitmen tadi dengan positive thinking, saya yakin rencananya Bu Erli lakukan akan tercapai. Nah, ini terakhir Bu. Selanjutnya dari rencana tadi, tindakan untuk selanjutnya ya Bu ya. Komitmen sudah, siapa yang mendukung dari temannya sudah. Jadi saya kira sudah masuk semuanya kan gitu ya Bu ya. Nah, menurut Bu Erli bagaimana dengan tindak lanjutnya? Kan setelah ini kita sekarang melakukan coaching percakapan yang santai gitu ya Bu ya. Nah, Bu Erli rencana untuk selanjutnya apa Bu? Tindak lanjutnya itu Bu? Tindak lanjutnya nanti saya apabila ada belajar tugas kelompok lagi, saya akan melaksanakan apa yang tadi menjadi komitmen saya, dan tidak hanya pada tugas kelompok yang akan datang saja, tapi berkelanjutan juga Ibu kepada mungkin kerjasama atau proyek di luar dari kegiatan PGP ini Bu. Mungkin ya ada kerja sama di sekolah dan buku gitu Bu ya. Jadi akan saya tindak lanjuti mungkin sampai di luar dari pendidikan guru penggerak inilah Bu, begitu dengan kawan relasi juga di sekolah juga, mungkin saya juga akan ke sana Bu. Oke, berarti Bu, rencana tindak lanjutnya saya tunggu Bu Erli. Nah, karena apa? Bu Erli sudah paham, maksudnya sudah, oh ternyata saya harus berbuat seperti ini. Jadi saya nanti juga membantu Bu Erli. Bu Erli kapanpun untuk WA saya terbuka. Saya selalu siap untuk Bu Erli. Jadi saya tunggu. Nah, rencana Bu Erli untuk kedepannya bagaimana ketercapaiannya itu? Apakah Bu Erli, wow 90% Bu saya sudah mencapai. Amin. Amin Ibu, amin. Iya. Terus terakhir ini Bu, terakhir
Bu Erli, semoga apa yang Bu Erli ceritakan sama saya tadi, Bu Erli sudah mempunyai gambaran ya Bu Erli ya, gambaran saya harus seperti ini, saya harus berbuat seperti ini. Nah gitu Bu Erli. Jadi kita kalau omong-omongan sekarang itu tidak ada, ibaratnya gini Bu Erli, tidak kosong gitu loh Bu Erli, segera untuk menindaklanjuti. Saya tunggu Bu Erli. Siap Bu Erli ya? Siap Bu, insya Allah. Nah gitu. Terus sekarang gimana rasanya Bu Erli setelah Bu Erli curhat sama saya itu Bu Erli? Perasaannya gimana Bu Erli? Iya, Ibu udah bisa lihat senyum saya lebar sekarang kan Bu. Saya sudah lega Bu, sudah plong rasanya. Iya. Sudah tahu apa yang harus saya lakukan nantinya kalau umpamanya saya harus belajar atau bekerja dalam kelompok Ibu. Terima kasih Bu. Oke, Bu Erli cukup sekian. Saya juga ada waktu ada janjian sama yang lain ya Bu Erli ya. Terima Nanti kalau kasih Bu Erli terima kasih ya. Terima kasih Bu Erli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Siti dan Bu Erli sudah melakukan praktik coaching. Ibu Siti berdasarkan Bu Siti dan Bu Erli berdasarkan praktik coaching, supervisi akademik, dapat saya simpulkan bahwa Bu Siti sebagai coach itu sudah menggunakan alur tirta. Tujuannya tadi Bu Siti menanyakan tujuan Bu Erli sebagai coach itu untuk menemuinya itu untuk apa. Sedangkan identifikasi Bu Siti sudah memotivasi coach dengan menanyakan permasalahannya. Sedangkan untuk R-nya rencana, Bu Siti sebagai coach sudah menanyakan rencana yang akan dilakukan coach dengan skala prioritas nilai. Tadi ada nilai 85 sampai 100 dan juga ada motivasi, juga menanyakan strategi yang akan dilakukan coach. Luar biasa ya Bu. Sedangkan TA-nya tanggung jawab. Ibu Siti sebagai coach sudah bertanya prioritas, strategi, waktu atau jangka waktu yang akan dilakukan coach serta komitmen untuk coach. Nah, Ibu Siti sebagai coach saya lihat tuh sudah melakukan 3 kompetensi coach tadi Bu. Yang pertama tadi Ibu dengan kehadiran penuh, dengan akrabnya, dengan baiknya, dengan rahmanya untuk berdialog, berdiskusi dengan Bu Siti. 2, mendengarkan dengan aktif apa permasalahan yang dihadapi oleh Bu Siti tadi. Yang ketiga, Ibu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga Ibu menggunakan 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, sudah itu proses kreatif, sudah itu memaksimalkan potensi. Ibu sebagai coach saya sebagai supervisi itu ada pertanyaan Bu. Bagaimana Ibu sebagai coach menilai sendiri performa Ibu hari ini? Kalau menurut saya ya Bu ya, jujur saya tidak bisa menilai diri saya sendiri. Iya. Jadi saya intinya seperti ini biar orang lain tuh menilai saya itu bagaimana, seperti itu. Jadi yang jelas dari Bu, menurut rabaan saya harus meningkatkan kompetensi coaching saya melalui alur tirta gitu Bu. Benar sekali ya Bu. Aduh luar biasa Ibu. Ya kita itu tidak bisa menilai, hanya orang yang bisa menilai kita Ibu. Kalau kita menilai sendiri pasti pengen yang bagus-bagus saja Ibu ya. Iya. Kedua ini Bu. Nah setelah tadi melakukan coaching tuh tindak lanjut dari rencana coaching yang dilakukan Ibu sebagai coach ini apa ke depannya? Menurut saya ya Bu ya, saya ingin selalu berusaha atau melanjutkan secara berkesinambungan. Kalau saya itu melakukan coaching itu tidak hanya sekian, tidak hanya terima kasih seperti ini gitu Bu. Saya akan berkelanjutan karena untuk membantu saya diri sendiri
untuk mengembangkan kompetensi diri saya gitu Bu. Selalu Aduh, berusaha gitu. luar biasa, sukses selalu ya Bu ya sebagai coach ya Bu. Nah, Ibu setelah melakukan ini jangan lupa ya Bu ya mencatat hasil coachingnya itu di POM Supervisi Akademik. Terima kasih Bu Siti, mana Bu Erli tadi. Bu Erli, kita sudah melakukan diskusi hari ini praktik coaching dengan menggunakan Alur Tirta. Terima kasih ya Bu. Sebelumnya saya akan mematikan dulu ini rekaman kita. Terima kasih, kita kerjasamanya mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Pendidikan kita selesai ya Bu. Bentar ya Bu. Amin. Lulus sebagai guru. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan dulu rekamannya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.